Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So before we start our discussion, we would like to introduce ourselves. So my name is Kadisa Nuratifa, and on my left, Mustika Nuraini and on my right they are. Keisha Maya Putri and Titania Dwi Arseti. So this discussion is to fulfill our final exam for academic speaking. Our discussion is mainly about health assurance and its problem that commonly happen in every country, including Indonesia. But in here, we will only take a small scope, which is in Purwokerto. So, without further ado, let's start the discussion. Health problem is one of the common problem in a country. Many countries are currently trying to achieve universal health insurance coverage in order to provide health protection for their population. Indonesia's healthcare system has a few bright spots but many challenges. Ranked 92nd by the World Health Organization, Indonesia has undertaken ambitious plans to improve universal access to care across the board. Talking about health insurance, I'm sure you are familiar with Indonesia's national health insurance. Yep, BPJS. The BPJS Healthcare Program, or BPJS Kesehatan, is a type of national insurance that all residents of Indonesia should have. Individuals can independently process this type of BPJS regionally. However, if you are a part of a company in Jakarta or any region of Indonesia, for both local or foreign companies, you will also get BPJS Ketenagakerjaan or Social Security Card. BPJS provides three types of healthcare services to its members, which are basic healthcare services, advanced healthcare service, and hospitalization services. The existence of the BPJS is stimulated in Law Number 40/2004, Law on National Social Security Reform (SJSN). Law Number 24/2011 on the BPJS stipulates that BPJS Kesehatan should implement the healthcare insurance program from 1 January 2014, and BPJS Ketenagakerjaan should implement the Workers' Social Security program from 1 July 2015. That distinguishes BPJS from other health insurance is BPJS emphasis a cross-subsidy system where the rich help pay for the poor. In other insurance program, every man for himself. Another difference is philosophical, as the BPJS aims at a preventive healthcare rather than curative. Each member is assigned to a primary healthcare facility, which can be a community healthcare, puskesmas, or family doctor. These facilities are expected to promote a healthy lifestyle to prevent sickness in the first place. Because the BPJS program is still developing, of course there are still obstacles that are felt by both BPJS users and hospitals that work with BPJS. We often hear about BPJS problems everywhere, both on internet and around us. One of them that we often hear about is discriminatory treatment of BPJS patients. This problem has spread to local residents and instilled a sense of worry and fear to trust health authorities, whose members do not discriminate against patients. Next problem that we often hear about is the problem where the hospital does not have adequate facilities or infrastructure for BPJS participants, so that sometimes BPJS users have difficulty receiving healthcare. And the last problem that we realize has been discussed a lot is about long queues and long waiting times for BPJS users. When we visit hospitals or any health centers, we often see these long queues, and this is one of the problems that people often complain about. To find the truth and solution to these three problems, we conducted a search in journals and interviewed one of the hospital staff to support data in this video. Our research is centered on the Purwokerto Islamic Hospital, which is located on Street Masyuri number 39 Kalibogor, West Purwokerto District, Banyumas Regency, Central Java. Purwokerto Islamic Hospital has been in process and established since 1983. Purwokerto Islamic Hospital is one of the hospitals in Purwokerto that cooperates with BPJS. This hospital also applies Islamic values, which contain 1. Ikhlas, or sincerely.
2. Senang or happy. 3. Relax or harmony. And 4. Amanah or trust. And 5. Modern and integral. In this hospital, we interview a case quality of service and case manager to ask for some information and opinion about BPJS service on her perspective. Pertama-tama terima kasih atas kerjasama Ibu Rini yang mau membantu kami menjadi narasumber wawancara hari ini. Perkenalkan, saya Aini dan dua teman saya izin mewawancarai Ibu mengenai kendala dan permasalahan apa saja yang ada pada program asuransi kesehatan BPJS. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang BPJS, kami ingin tahu apa yang membuat Rumah Sakit Islam Purwakarta ini berbeda dengan rumah sakit lain, termasuk rumah sakit konvensional. Ya, kalau untuk pelayanannya hampir sama rumah sakit. Kalau untuk rumah sakit Islam, ya mungkin untuk struktur atau nuansanya beda. Kalau misal rumah sakit pemerintah kan, dia di bawah naungan pemerintah. Kalau rumah sakit Islam di sini di bawah naungan yayasan Masjid Islam Purwakarta. Jadi pengelolaannya pun dikelola organisasi mandiri, jadi bukan dikelola oleh pemerintah. Mungkin bedanya itu. Yang pertanyaan pertama, kira-kira apa saja kendala yang sering ditemui dalam proses pendaftaran peserta BPJS? Saat ini Rumah Sakit Islam sudah bekerja sama BPJS. Kalau untuk kendala-kendala sendiri, para peserta alhamdulillah tidak ada kendala karena semua sekarang sudah dipermudah ya. Sudah dipermudah dengan adanya layanan JKN, mobile JKN ya. Pendaftaran antrian online sudah mudah. Tinggal tergantung masyarakatnya juga yang harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dari mulai menginstal aplikasi mobile JKN ketika mereka mengalami sakit, mereka kontrol harus step by stepnya harus minta rujukan lalu ke rumah sakit yang sesuai dengan daerahnya seperti itu. Jadi untuk saat ini alhamdulillah tantangannya mungkin lebih ke sosialisasi ke masyarakat untuk penggunaan layanan mobil JKN kalau dia menggunakan BPJS. Kalau misalnya pasien umum kan sudah pasti tetap selalu dilayani semua pasien tanpa diskriminasi ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana menangani situasi di mana fasilitas kesehatan yang tersedia tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan peserta BPJS? Untuk fasilitas pelayanan untuk rumah sakit sendiri, ketika dia sudah MOU dengan BPJS, maka rumah sakit itu sudah dinyatakan layak bekerja sama, sehingga sarana prasarana sebelum rumah sakit itu bekerja sama dengan BPJS, dia ada step by stepnya. Di kredensi sarana prasarananya apa aja yang harus terpenuhi gitu kan, tempat tidur, pelayanan penunjang, terus kemudian pelayanan rawat inapnya, kemudian ada pelayanan polikliniknya, dan sarana prasarana seperti contohnya ada laboratorium, kemudian ada fisioterapi gitu. Nah itu juga harus dilengkapi sebagai prasyarat yang digunakan untuk pengajuan ke BPJS. Nah, untuk sarana prasarana saat ini semua sudah terpenuhi sehingga untuk pasien-pasien BPJS sendiri bisa datang ke rumah sakit tanpa kendala. Misal dia sakit, dia tetap bisa dilayani mulai dari pelayanan IGD, gawat darurat maupun pelayanan poliklinik. Apakah ada langkah yang diambil untuk meningkatkan akses peserta BPJS ke fasilitas kesehatan yang lebih baik? Jadi langkah-langkah yang diambil untuk rumah sakit untuk meningkatkan akses peserta BPJS ke fasilitas kesehatan yang lebih baik. Contohnya, rumah sakit kan merupakan ini ya. Jadi dia tahapannya kan rujukan. Namanya FKRTL, fasilitas kesehatan ya, rujukan tingkat lanjut ya. Nah, puskesmas merupakan FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Ketika pasien datang ke ke KTP, ke puskesmas atau klinik, dia mendapatkan pengobatan standar di sana dengan menggunakan fasilitas BPJS. Apabila dia puskesmasnya atau kliniknya itu tidak mampu menangani dan membutuhkan layanan spesialis, maka langkah selanjutnya adalah untuk meningkatkan akses ini, pasien dirujuk ke rumah sakit berjenjang gitu, untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkannya. Nah, pelayanan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya dia itu apa? Contoh ke poli dalam, atau ke urologi, atau dia mau ke jantung, sesuai dengan diagnosa dan kesehatannya. Supaya pasien peserta BPJS ini benar-benar mendapatkan pelayanan yang layak dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si pasien. Nomor 4, bagaimana menangani masalah antrian panjang atau waktu tunggu yang lama di fasilitas kesehatan yang terbatas? Kalau menurut saya, yaitu dengan kita itu harus menggunakan sistem yang ini ya, sistem SIM-RS yang bagus. Jadi SIM-RS itu bagaimana tadi pasien sudah melakukan mobile JKN, rumah sakit mengupgrade juga bekerja sama dengan BPJS kan sudah ada linknya. Pasien rujukan dari BPJS, dari rujukan dari puskesmas ke RSI sudah ada notifikasi. Kita tinggal menerima. Nanti pasien tinggal diarahkan ke poliklinik seperti itu. Nah, hal-hal itu untuk mengurangi antrian panjang, yaitu tadi pasien sudah step by stepnya tadi sudah menggunakan layanan mobile JKN. Itu benar-benar sangat mengurangi antrian dan waktu tunggu. Jadi dia tahu nih, oh dokternya jadwalnya jam 2, maka harus datang besok jam 2, aku antriannya nomor 20, poli mulai jam berapa. Dia bisa tahu, oh datang jam sekian. Ketika dia datang, dia harus check in dulu dan dia harus pinjer. Itu untuk mengurangi tingkat antrian yang panjang. Seperti itu. Ya, artinya bahwa untuk menangani itu harus rumah sakit ataupun instansi itu harus melakukan inovasi-inovasi, dan juga dia harus melakukan ini sesuai dengan regulasi. Artinya bahwa oh ya harus ada peraturan menggunakan mobil JKN nih. Dia harus ngikutin perkembangan teknologi yang ada gitu. Apalagi aturan dan regulasi dari BPJS. Karena kita bekerja sama dengan BPJS, maka kita harus ikutin regulasi mereka juga. Penyakit apa saja yang tidak bisa ditanggung BPJS? Teman-teman bisa mempelajari di Permenkes ya tentang penjaminan JKN. Di situ lengkap semua sudah ada. Penyakit apa yang ditanggung, penyakit apa yang tidak ditanggung. Contohnya saya sebutkan penyakit yang tidak bisa ditanggung oleh BPJS. Contohnya kecelakaan ganda. Kalian misal ya, contohnya nih ada pasien datang motor dengan motor tabrakan, maka itu tidak ditanggung oleh BPJS. Penjamin pertama adalah jasara harja. Ketika jasara harja sudah tidak bisa mengcover, maka penjamin keduanya adalah BPJS. Kemudian pasien karena menenggak racun bunuh diri, itu juga tidak bisa ditanggung oleh BPJS. Itu semua sudah rinci diatur di dalam Permenkes tentang JKN. Lalu kemudian selain bunuh diri, meminum racun, bunuh diri, alkoholik, itu juga tidak bisa ditanggung karena itu melukai diri sendiri. Apakah ada ketimpangan dalam akses peserta BPJS terhadap layanan kesehatan berkualitas di berbagai wilayah di Indonesia? Saat ini untuk layanan BPJS di Indonesia hampir sudah dikatakan 95% ya pelayanan di Indonesia semua sudah BPJS. Dan tapi balik lagi untuk rumah sakit yang mendapatkan izin untuk BPJS itu sendiri kan harus ada kualifikasi yang tadi Mbak Rini sebutkan bahwa harus ada standar-standar yang memang harus dia penuhi, dari mulai tempat tidurnya, dari mulai harus ada instalasi penyihatan lingkungan, harus ada radiologi, izin-izinnya, genset dan penangkal petir sebagainya banyak sekali. Itu untuk izin bahwa rumah sakit di ACC dikredensial oleh BPJS. Di Indonesia sendiri saya rasa semua rumah sakit hampir sudah 95 sudah bekerja sama dengan BPJS. Namun jika rumah sakit tidak memenuhi kualifikasi dengan BPJS maka dia akan dicabut. Kalau untuk di ini ya, ketimpangan dalam akses peserta. Nah, ketimpangan di sini untuk pelayanan BPJS semua sama. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Bahkan sekarang sudah diatur Permenkes nomor 3 tahun 2023. Kebijakan yang mengatur bahwa kelas 3 baik dia PBI mau dia NPBI tidak diperbolehkan untuk naik kelas.
Jadi kalau kalian punya BPJS nih, kelasnya kelas 3, mau kalian dapat bantuan dari pemerintah ataupun kalian iur mandiri, kalian mau naik kelas ketika dirawat inap tidak boleh ya. Itu ada di Permenkes nomor 3 tahun 2023. Kemudian kelas 2 bisa naik ke kelas 1, bisa naik ke VIP. Kelas 1 bisa naik ke VIP. Nah, di sini untuk ketimpangan saat ini belum ada ya Kak, yang kalau saya lihat itu belum ada ketimpangan, tapi untuk daerah terpencil. Untuk daerah terpencil ini yang mungkin aksesnya masih kurang dalam hal sarana prasarana. Tapi kalau di Indonesia mungkin ini di cover sama Kemenkes ya. Contohnya kan ada petugas-petugas kesehatan yang dikirim ke pelosok-pelosok daerah itu ini ya. Tapi mereka tetap ditanggung oleh pemerintah. Jadi belum ada pembeda. Belum ada pasien BPJS sama umum apa sih bedanya gitu kan. Sama dalam hal pelayanan, sama dalam hal obat pun sama. Gitu. Jadi nggak ada ketimpangan. Terus, apakah ada sektor atau jenis layanan kesehatan tertentu yang tidak termasuk dalam cakupan program BPJS? Jika iya, mengapa hal itu terjadi dan apa yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan tersebut? Kalau layanan rumah sakit sudah dinyatakan bekerja dengan BPJS, maka seluruh layanannya masuk ke dalam program. Jadi untuk pelayanan-pelayanan mungkin yang tidak tertanggung oleh BPJS, contohnya adalah layanan yang memang ini belum bisa. Contohnya saja ya, misal di RSI ada namanya dokter spesialis nutrisi. Dokter spesialis nutrisi itu dia belum bisa bekerja sama dengan BPJS karena memang belum bisa MOU. Karena dokter spesialis nutrisi ini adalah dikhususkan untuk orang-orang yang memang contohnya misal mau menurunkan berat badan, mau itu menurunkan berat badan bukan suatu hal penyakit yang ini ya, paham ya? Iya. Contohnya kecantikan, kalian mau operasi wajah, mau mempercantik diri, kalian mau ke dokter spesialis kulit untuk operasi, itu tidak ditanggung oleh BPJS. Nah itu makanya saya tadi bilang bahwa kalau untuk sektor layanan kita untuk izin dengan bekerja sama dengan BPJS sudah. Nah untuk layanan sendiri yang tidak tertanggung tadi contoh estetik, kemudian contoh kalian mau parung gigi, mau dibehel ya, apalagi kalian mau giginya dibikin, mau dioperasi di gigi kelinci gitu di sini misal, itu nggak bisa oleh BPJS karena itu termasuk kecantikan atau estetik itu. Nah bagaimana cara mengatasinya? Masyarakat sudah tahu bahwa hal itu bukan kegawat daruratan. Kalau bukan kegawat daruratan dan urgent atau sesuatu hal yang memang harus segera diatasi, maka itu tidak ditanggung. Nah hal ini sudah tertuang semua ada di Permenkes tentang JKN tadi. Bagaimana menangani situasi di mana peserta BPJS tidak mendapatkan akses ke jenis layanan kesehatan tertentu karena keterbatasan cakupan? Contohnya kalau dari puskesmas ya, nih puskesmas ini ada puskesmas nih, contohnya puskesmas. Kalau pasien sudah daftar ke puskesmas, dia mau ke rumah sakit X. Rumah sakit X nggak ada dokter jantung, maka si puskesmas nggak bisa ngerujuk ke sini. Dia harus nyari yang ada spesialis jantung, kan gitu. Jadi menangani situasi peserta BPJS tidak mendapatkan akses jenis layanan. Contohnya si A mau nih ke rumah sakit mau ke rumah sakit X. Dia nggak bisa nih minta puskesmas, tolong saya dirujuk ke sini, saya mau periksa jantung. Di sini nggak ada jantung, maka kamu nggak bisa kamu ke rumah sakit ini. Maka saya akan sarankan kamu untuk ke rumah sakit B, C, D yang ada jantung. Itu salah satu penanganan ya. Jadi penanganannya dari tahap primer dari puskesmasnya sendiri. Tapi kalau tahap sekunder, misalnya tahap rumah sakit, lingkup rumah sakit, contoh peserta BPJS ya, dia ini bukan tidak mendapatkan akses layanan, mungkin lebih ke pasien itu tidak bisa mendapatkan pelayanan karena keterbatasan di sini, contohnya, maka kita harus melakukan rujuk. Nah namanya dirujuk kan, kalau dari puskesmas rujuk ke rumah sakit tingkat lanjut. Rumah sakit maka dia harus merujuk ke rumah sakit tingkat lanjutnya lagi di atasnya, contohnya rumah sakit Islam ke Margono. Di RSI misal belum ada bedah plastik, belum ada bedah mulut, belum ada apalagi ya contohnya ya,
contoh bedah mulut sama kemoterapi. Ada pasien nih CA, ya dia ada benjolan, dia dirawat, benjolannya abses bernanah, sudah dioperasi, sudah kita PA, ya ternyata hasilnya CA. Nah CA dia kontrol ke poli, maka kita edukasi, ibu di sini untuk layanan onkologinya belum ada, maka ibu akan kami rujuk untuk penanganan berkelanjutan, harus di Margono gitu untuk dilakukan kemoterapi. Jadi itu salah satu koordinasi kolaborasi dari tingkat vaskes 1, vaskes lainnya itu berjenjang. Artinya bahwa si pasien ini tetap harus mendapatkan pelayanannya nih. Jadi dia jangan sampai terputus. Udah di RSI, udah aku selesai, aku nggak dapat pelayanan lagi. Artinya aku udah nggak boleh di RSI lagi, enggak. Tapi dia itu disarankan atau diminta untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik gitu, yang ada sarana prasarananya seperti itu ya. So, the first problem we mentioned earlier is about discrimination. Actually, many people have complained to the Indonesian Ombudsman regarding the practice of limiting patient services for BPJS users in a number of health facilities. In addition, there is discrimination where patients with self-financing and insurance tend to be prioritized over BPJS users. The Ombudsman of the Republic of Indonesia believes that the Ministry of Health and BPJS Kesehatan management do not regulate the service quota restrictions. However, the number of complaints regarding this matter shows that this practice has occurred massively in the field. This prompted the Ministry of Health, BPJS Health Management, and the Hospital Supervisory Agency, or BPRS, to more intensively supervise services at first-level health facilities, or FKTP, and advanced referral health facilities, or FKRTL. In addition, strict sanctions are also needed for violations of cooperation commitments. The sanctions are in the form of written sanctions until the termination of the cooperation contract with BPJS Health. In Purwokerto Islamic Hospital itself, Mrs. Rini said that there is no such thing as discrimination. Purwokerto Islamic Hospital tried its best to serve all its patients equally without discrimination. The second problem about where the hospital does not have adequate facilities or infrastructure for BPJS participants. As what Mrs. Rini explained in the previous interview, a hospital that has collaborated with BPJS means that the hospital is proper in terms of handling and service, so that BPJS users can immediately get health services when they come to the hospital. She also said that almost 95% in Indonesia has already cooperates with BPJS. Hospitals that work with BPJS must meet the qualification of the BPJS standards that written in the following law. As what we already discussed in the first point, if the hospital does not meet the qualification or violates it, then the cooperation bond will be removed by BPJS. For some hospitals and puskesmas, there may be services that cannot be covered, such as specialist doctors and further services. However, if this happens, the health agency will instruct the BPJS patient to visit another health agency that is capable of handling their health and needs. For example, if the puskesmas does not have specialist doctor or sufficient equipment, then the puskesmas will guide the patient to the hospital to get more treatment. But of course, there are health problems that cannot be borne by the BPJS. These health problems are in the form of multiple accidents, patients drinking poison, alcoholic, suicide, or other acts that endanger themselves. Finally, the last problem about long queues and long waiting times for BPJS user. This problem is actually simple, but there are many misunderstandings between the public and the health sector.
To avoid long queues, healthcare providers such as hospitals have provided online registration and mobile application that can be downloaded easily. In the mobile application, patients can make appointment with the doctor so they know the schedule of the doctor arrival without having to wait long at the hospital. The thing that creates misunderstanding is the ignorance of patients, especially the elderly patient. They don't know about online queue registration, so they often think discrimination has occurred when in fact there are both BPJS users. To deal with this misunderstanding, Mrs. Rini gave her opinion that outreach should be held to the surrounding community. The socialization can be carried out in small area in the form of a village, where the inhabitants are still unfamiliar with modern technology. The socialization can be carried out by the nearest health center or puskesmas or village youth organization. With the socialization, long queues at the hospital can be avoided and patients can be more comfortable waiting for their doctor. At the Purwokerto Islamic Hospital itself, a mobile application is available where patients only need to make an appointment or view the schedule of their doctor. So we finally reached the end of the discussion. From this discussion, we can see that there are still some problems that can be encountered in health insurance. The three main problems that we discussed earlier are just problems that often discussed by the general public. Of the three problems, there are solutions that we have provided, both in our own opinion and from the opinion of one of the hospital staff or Mrs. Rini. To make health insurance work more optimally, it is necessary to hold cooperation between the local health authorities and the community, so that there are no misunderstanding or hoaxes that are spread and make people worry. So we think that's enough from us, and we hope that our discussion is clear enough and beneficial for you all. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the following law. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Do you understand?